Halo ya Bunda, perkenalkan saya Dr. Muda Farizah dari Universitas Kristen Maranatha, bagian ilmu kesehatan anak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mengapa anti diare tidak direkomendasikan pada anak yang sedang diare. Sebelumnya, apa sih itu diare? Anak dikatakan menderita diare jika dalam sehari terdapat 3 kali buang air besar atau lebih, disertai perubahan konsistensi tinja yang berubah dari biasanya menjadi cair. Setelah kita mengetahui definisi diare, lantas apa dong yang harus dilakukan jika si kecil terkena diare? Sebagian dari kita mungkin langsung berpikir untuk memberikan si kecil anti diare. Tujuannya pasti untuk membuat buang air besar si kecil mampet kan? Tapi apakah anti diare sebenarnya aman diberikan pada anak-anak yang sedang diare? Yuk simak penjelasannya ayah bunda. Pemberian anti diare mungkin bisa mengurangi frekuensi anak dalam buang air besar. Tetapi apakah itu akan memecahkan masalah? Tentu tidak. Karena pada anak yang sedang diare, kerusakan lapisan usus oleh kuman di dalam perutnya akan tetap berlangsung walaupun buang air besar si kecil sudah dibuat mampet. Nah, melalui buang air besar sendiri, sebenarnya semua racun dan kuman penyebab anak diare itu bisa dikeluarkan loh. Sehingga jika proses buang air besar ini justru dihambat, maka kuman penyebab diarenya itu justru akan semakin banyak di dalam perut si kecil. Dan tentunya akan semakin membahayakan kondisinya. Akibatnya anak jadi tidak sembuh-sembuh dari diarenya. Kalau gitu, apa dong yang harus diberikan pada anak yang sedang diare ya bunda? Prinsipnya adalah mencegah anak yang diare dari dehidrasi. Yang dapat ayah bunda lakukan di rumah untuk mengatasi hal tersebut adalah yang pertama, memberikan ASI lebih sering dan lebih lama dari biasanya. Yang kedua, memberikan Oralit untuk mencegah dehidrasi sampai diare berhenti. Untuk pemberian Oralit sendiri, untuk usia kurang dari 1 tahun dapat diberi 50-100 ml tiap kali buang air besar. Sementara untuk usia lebih dari 1 tahun dapat diberi 100-200 ml tiap kali buang air besar. Selanjutnya, ayah bunda juga dapat memberikan si kecil obat zinc yang tersedia di apotek, puskesmas, dan rumah sakit. Bisa diberikan sekali sehari selama 10 hari berturut-turut meskipun diarenya sudah berhenti. Zinc sendiri itu dapat mengurangi parahnya diare, mengurangi durasi diare, dan mencegah berulangnya diare 2-3 bulan ke depan. Untuk pemberian zinc sendiri dapat dengan cara dikunyah atau dilarutkan dalam 1 sendok air matang atau ASI. Usia kurang dari 6 bulan dapat diberikan 10 mg atau setengah tablet per harinya. Sementara untuk usia lebih dari 6 bulan dapat diberikan 20 mg atau 1 tablet per harinya. Ayah bunda juga dapat memberikan si kecil makanan yang mengandung banyak cairan, contohnya seperti sayur, kuah sup, dan air kelapa. Setelah mengetahui kiat-kiat cara mencegah anak diare dari dehidrasi di rumah, ayah dan bunda juga jangan lupa ya untuk segera membawa si kecil ke sarana kesehatan terdekat agar mendapatkan penanganan lebih lanjut jika si kecil sudah menunjukkan tanda-tanda dehidrasi. Kira-kira apa saja ya tanda-tanda dari dehidrasi itu sendiri? Untuk dehidrasi sendiri itu ada yang ringan sedang dan juga ada yang berat. Untuk tanda-tanda dehidrasi ringan sedang, anak bisa terlihat gelisah atau rewel, haus, buang air kecilnya mulai berkurang, matanya terlihat agak cekung, kekenyalan kulitnya menurun dan bibirnya juga tampak kering. Pada keadaan ini, anak harus segera diberikan cairan rehidrasi di bawah pengawasan tenaga medis, sehingga anak perlu segera dibawa ke rumah sakit ya. Untuk tanda-tanda dehidrasi berat, anak bisa tampak jadi malas minum, napasnya cepat dan dalam, sangat lemas, kesadarannya menurun, denyut nadinya cepat, dan kekenyalan kulitnya sangat menurun. Pada keadaan ini, anak harus segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan cairan rehidrasi melalui infus ya Bu. Sekian dan terima kasih. Semoga informasi yang telah saya berikan dapat bermanfaat ya bagi ayah dan bunda. Salam sehat untuk kita semua. Bye-bye.